Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biar kesempatan saat ini kita pergunakan untuk Tuhan. Waktu, kesempatan, nafas yang Tuhan beri buat kita, muliakan Tuhan dalam hidup. Haleluya. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan dalam program bersama dengan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami rindu baca renungkan firman-Mu, berkati kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kemuliaan pujian bagi Tuhan. Kami boleh menikmati setiap kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Renungan kita di kesempatan saat ini Minggu 11 April 2021 terambil dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-4. Saya akan bacakan ayat tersebut. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ayat 4. Sebab berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Haleluya. Padang gurun adalah cara Tuhan untuk membuktikan ketaatan. Padang gurun adalah cara Tuhan untuk membuktikan ketaatan setiap anak-anaknya. Bicara padang gurun, bicara kegersangan. Bicara padang gurun, bicara badai pasir. Bicara padang gurun, bicara kekeringan. Tidak ada kehidupan di sana. Namun kesanalah Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kesanalah Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kadang pun juga saudara dan saya menghadapi yang situasi namanya padang gurun. Tuhan mengizinkan bagi kita, ya. Tuhan mau melihat ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita menghadapi situasi-situasi kondisi yang sulit. Apakah kita mau bertahan dan taat kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita lebih taat kepada dunia ini, terhadap perintah dunia ini, atau terhadap perintah Tuhan? Ya. Tuhan mengetahui setiap keberadaan saudara dan saya. Bangsa ini Tuhan tuntun ke padang gurun. Saya dan saudara pun keadaan demikian. Kita bisa melihat bahwa ketika mereka ada di padang gurun, mereka bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut bukan solusi untuk kita keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, mari kita bersemangat. Jangan bersungut-sungut. Jangan ada persungutan di hadapan Tuhan. Terima masalah sedikit, kita bersungut. Kita mulai mempersalahkan Tuhan. Ya. Anggaplah suatu kebahagiaan kalau kita masuk dalam kondisi demikian. Sebab Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan tidak akan biarkan tinggalkan. Tuhan peduli dengan saudara dan saya. Kalau Tuhan yang menuntun, Dia tidak akan tinggalkan. Dan yang berikut, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Ya. Tuhan mau mengajarkan kita, Tuhan mau mengingatkan, kalau Tuhan yang menuntun, Dia tidak akan binasakan. Ya, hidup kita adalah dalam tangan Tuhan. Pandang ke depan bahwa Tuhan mempersiapkan yang terbaik buat kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Sekalipun bangsa ini mereka ingat, ketika mereka ada di Mesir mereka bisa enak. Jangan lihat apa yang dialami di Mesir. Itu hanya bersifat sementara, makanan jasmani, tidak akan menjamin hidup kekal. Tetapi ketika Tuhan bawa keluar dari keduniawian, dari keinginan dunia saudara, Tuhan sedang mempersiapkan satu berkat yang luar biasa buat saudara dan saya, buat setiap anak-anak Tuhan. Bangsa Israel pun demikian. Ya, seorang anak ketika dia mau lulus dalam sekolahnya, dia harus mengalami ujian, didikan. Demikian halnya bangsa Israel harus mengalami didikan untuk Tuhan melihat bagaimana dia, kualitasnya dia seperti apa. Saudara dan saya pun demikian. Iman kita di dalam Tuhan. Tuhan akan pelihara kita. Tuhan bukan Tuhan yang menuntun dan mau membinasakan, tetapi yang memberikan hidup yang kekal. Dan selanjutnya dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti. Haleluya. Ya, bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya
sebanyak sehari untuk perlu, ya, yang menjadi keperluan, ya, tidak sorodo, ya, tetapi mari kita memungut sebanyak yang perlu, ya, tidak apa namanya itu serakah, saudara, ya, tapi itulah yang Tuhan berikan untuk keperluan sehari. Roti hidup, ya, Tuhan hujan roti dari langit, mana sorgawi Tuhan curahkan, ya. Roti hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bicara tentang roti hidup yang memberikan kehidupan, kebenaran firman Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kehidupan, yang menjamin selama-lamanya kehidupan saudara dan saya. Yesus adalah roti hidup yang sudah mati buat saudara dan saya, ya. Dia berkorban demi keselamatan saudara dan saya, orang percaya. Itulah roti hidup, memberikan kehidupan kekal selama-lamanya bagi setiap kita, ya. Yesus menurunkan, Tuhan menurunkan roti untuk memberikan pertolongan, kehidupan, keselamatan buat bangsa Israel. Yesus sebagai roti hidup memberikan keselamatan buat saudara dan saya. Dan dikatakan bahwa supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak, ya. Jadi banyak hal Tuhan izinkan untuk melihat ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan bagaimana, sejauh mana, ya. Mari kita belajar dari firman Tuhan, karena Dia begitu mengasihi kita, Dia begitu peduli dengan saudara dan saya. Firman Allah adalah roti kehidupan, adalah mana sorgawi yang diberikan buat kita untuk memberikan kehidupan kekal selamanya buat kita. Firman Allah, apakah kita mau taati, apakah kita mau turuti, apakah kita benar-benar mau mengikuti setiap perkataan Allah, ya. Karena itu berkat buat saudara dan saya. Saudara mengikuti, saudara diberkati. Melakukan kehendak Tuhan diberkati. Kalau tidak melakukan dan tidak mengikuti setiap perintah Tuhan, berarti kita tidak mau diberkati. Jadi mari pegang firman Allah. Apapun padang gurun, kondisi yang kita hadapi, firman Allah menjamin hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati renungan firman Tuhan saat ini. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Haleluya, haleluya. Salam sehat, kuat imunmu, terlebih imanmu di dalam Tuhan. Amin.